Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Toksikologi Gas. Perkenalkan, nama kami ada Cynthia Elsa, Daniel Wanjega, Retno Wulandari, Sheila Isatul Fadila, dan Sri Indah Wintadia. Langsung saja kami masuk ke topik toksikologi gas. Hubungan toksikologi gas melalui inhalasi. Apa itu toksikologi inhalasi? Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari efek-efek yang merugikan dari suatu zat. Inhalasi adalah proses pernafasan atau inspirasi udara ke dalam paru-paru yang melalui saluran napas atas, seperti rongga hidung, nasofaring, orofaring, dan langiofaring. Dan bawah ada laring, trakea, bronki, paru-paru. Toksikologi inhalasi adalah proses atau jalan masuknya zat-zat beracun toksik ke dalam tubuh melalui proses pernapasan atau saluran pernapasan. Gas adalah wujud benda yang pada temperatur kamar sudah berupa gas. Macam-macam jalur masuk toksik. Di sini ada 4 jalur masuk toksik. Yang pertama adalah pernafasan, yang kedua melalui oral, yang ketiga melalui kulit, dan yang keempat adalah injeksi. Nah, di sini untuk toksikologi gas itu jalur masuknya melalui pernafasan. Di sini dijelaskan tentang jalur pernafasan atau inhalasi. Kebanyakan penyakit akibat kerja disebabkan oleh menghirup bahan-bahan kimia yang digunakan dalam industri maupun yang terdapat di udara lingkungan kerja, dan hampir semua bahan toksik dapat dihisap. Bahan toksik yang masuk melalui saluran pernafasan menuju paru-paru akan diserap oleh alveolus paru-paru. Jumlah seluruh senyawa beracun yang diabsorpsi atau yang diserap melalui saluran pernafasan tergantung dari kadarnya di udara, lamanya waktu pemancanan, dan volume aliran udara dalam paru-paru yang dapat naik setiap beban kerja menjadi lebih besar. Apabila bahan beracun juga berbentuk aerosol, maka pengendapan dan penyerapan dapat terjadi dalam saluran pernapasan. Baik, kami akan membahas tentang mekanisme toksikologi inhalasi. Sistem pernapasan terdiri dari 2 bagian, yaitu saluran pernafasan bagian atas, yaitu hidung, tenggorokan, trakea, dan sebagian besar pipa bronkial yang membawa ke kuping dan paru-paru, dan alveoli di mana dapat terjadi pemindahan gas-gas dengan menembus dinding sel yang tipis. Saluran pernafasan merupakan sistem yang kompleks yang secara alami dapat menseleksi partikel berdasarkan ukurannya. Hidung merupakan filter utama yang berperan dalam mencegah dari sebarang partikel besar masuk ke tubuh. Nasofaring berfungsi membuang partikel dari udara yang dihirup, menambahkan uap air, dan mengatur suhu. Saluran trakea dan bronkus berfungsi sebagai saluran udara yang menuju alveoli. Trakea dan bronki dibatasi oleh epitel bersilia dan dapat dilapisi oleh lapisan tipis lendir yang dapat mendorong naik partikel yang mengendap pada permukaan menuju mulut. Partikel yang mengandung lendir tersebut kemudian akan dibuang dari saluran pernafasan dengan diludahkan atau ditelan. Baik, nama saya Sheila Isatul Fadilah, NIM 1701011141. Saya akan melanjutkan slide dari teman saya, Dani. Masih tentang mekanisme toksikologi inhalasi. Alveoli merupakan tempat utama terjadinya absorpsi toksik yang berbentuk gas seperti karbon monoksida, oksida nitrogen, belerang dioksida, atau uap cairan seperti benzen dan karbon tetraklorida. Hanya partikel yang diameternya kurang dari 5 mikron yang dapat masuk ke dalam kantong udara dalam alveoli. Partikel dengan ukuran 5 mikrometer atau lebih besar biasanya ditimbun pada daerah nasopharyngeal. Ini adalah anatomi dari nasofaring. Ini tanda panahnya. Nah, nasofaring adalah sel sempit berbentuk tabung yang dilapisi mukosa dan berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung ke
orofaring. Yang ini. Partikel di daerah ini dapat dihilangkan saat pembersihan hidung atau saat bersin, yang dimana bersin merupakan mekanisme yang digunakan tubuh kita untuk membersihkan hidung dari benda asing. Partikel yang larut akan dilarutkan dalam mukus dan dibawa ke faring atau diserap epitel masuk ke darah. Partikel dengan ukuran 2 hingga 5 mikrometer ditimbun pada daerah tracheobronchus paru-paru, tempat ia akan dibersihkan oleh pergerakan silia saluran pernapasan. Absorpsi pada jalur ini dapat terjadi melalui membran nasal cavity atau absorpsi melalui alveoli paru-paru. Kedua membran ini relatif mempunyai permeabilitas yang tinggi terhadap xenobiotika. Nah, xenobiotika itu adalah bahan kimia baik alami maupun sintesis yang berasal dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh manusia sebagai zat asing. Contohnya ada zat kimia tambahan seperti pemanis, pengawet, dan juga obat-obatan. Dan juga ini ada senyawa amonia kuartener di mana sangat susah diserap jika diberikan melalui jalur oral. Namun pada pemberian melalui nasal cavity menunjukkan tingkat konsentrasi di darah yang hampir sama dibandingkan dengan pemakaian secara travena. Selanjutnya ada dampak buruk toksik terhadap kesehatan. Risiko kemungkinan zat kimia menimbulkan keracunan tergantung dari besarnya dosis yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan dosis meningkat dengan besarnya konsentrasi, lama dan seringnya pemaparan serta zat masuknya ke dalam tubuh. Sedangkan semakin besar pemaparan terhadap zat kimia, semakin besar pula risiko keracunan. Reaksi tubuh terhadap bahan-bahan kimia dapat terjadi baik secara akut maupun secara kronis. Nah, ini tadi adalah dampak buruk toksik terhadap kesehatan. Selanjutnya ada contoh toksik gas beracun melalui inhalasi dan dampaknya. Yang pertama ada gas iritan, yaitu gas-gas yang bersifat iritan dihasilkan oleh pencemar udara seperti ozon, sulfur, nitrogen, klorin. Bahan-bahan berbahaya tersebut apabila dihirup atau masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan kerusakan paru-paru, mulai dari iritasi ringan sampai fibrosis. Yang kedua ada gas asphyxian, yaitu gas-gas yang menggantikan posisi oksigen di mana tubuh dalam kandungan udara yang rendah, seperti metana, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan amonia. Bahan-bahan berbahaya tersebut apabila dihirup atau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang melebihi kadar standar akan menyebabkan sesak napas sampai kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. 1. Karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa karbon. Apabila gas CO darah atau HbCO cukup tinggi, maka akan mulai terjadi gejala antara lain pusing kepala, HbCO 10%, mual dan sesak nafas, HbCO 20%, gangguan penglihatan dan konsentrasi menurun, HbCO 30%, tidak sadar, HbCO 40-50%. Dan apabila berlanjut akan menyebabkan kematian. Kemudian karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau dikenal juga asam arang adalah senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Apabila jumlah CO2 meningkat melebihi batas normal, akan menjadi racun untuk tubuh dengan cara memblok aliran oksigen di pembuluh darah ke sel atau jaringan. Jumlah CO2 lebih banyak daripada oksigen pada suatu ruangan tertutup seperti dalam mobil dan dapat menyebabkan kematian. Kemudian nitrogen dioksida, NO2 dan ozon O3. Nitrogen oksida yang merupakan pencemaran yaitu NO dan NO2. Sumbernya adalah pembakaran yang dilakukan pada suhu tinggi, misalnya pembakaran batu bara, minyak bumi, maupun sumber dari gas alam. Kemudian mula-mula terbentuk NO2, tetapi saat ini mengalami oksidasi lebih lanjut oleh oksigen atau ozon, lambat atau cepat dan menghasilkan NO2. Kemudian NO2 merupakan gas beracun berwarna coklat merah berbau seperti asam nitrat. Kedua gas ini bersifat iritan, yaitu dapat menyebabkan iritasi terhadap selaput lendir atas alat pernafasan, mata, dan dapat pula menyebabkan iritasi kulit. Kemudian hidrokarbon atau HC. Gas ini mempunyai sifat
karsinogenik, yaitu dapat memicu terjadinya kanker, terutama kanker darah. Baik, saya akan melanjutkan. 6. Amonia atau NH3. Amonia adalah senyawa yang dapat merusak kesehatan. Menghirup senyawa ini pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan pembekakan saluran pernafasan dan sesak nafas. Terkena amonia pada konsentrasi 0,5% selama 30 menit dapat menyebabkan kebutaan. 7. Metan atau CH4 merupakan senyawa organik paling kecil dengan reaktivitas yang tidak terlalu tinggi. Tidak memiliki sifat sebagai racun, namun dapat bersifat asfiksian atau mengganti oksigen sehingga dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian. Keracunan metana terjadi bila senyawa tersebut tercampur dalam minuman. Dalam jumlah sangat kecil dapat menyebabkan kebutaan. 8. Klorin atau C12 lebih dikenal sebagai senyawa pemutih yang berupa padatan atau cairan. Nama klorin sebenarnya adalah C12 yang berbentuk gas. Bahaya dari gas klorin disebabkan sifatnya yang mudah bereaksi dengan air membentuk asam klorida. Pencegahan terhirup dan pencemaran oleh gas beracun. Memakai alat pelindung pernafasan, penanaman tumbuhan atau ventilasi di ruangan agar sirkulasi udara lancar. Memasang filter yang dipergunakan dalam ruangan, ini dimaksudkan untuk menangkap gas dari sumbernya dan dari udara luar ruangan. Baik, saya Retno Wulandari ingin menjelaskan slide yang berikutnya. Pencegahan terhirup dan pencemaran oleh gas beracun. Memakai alat pelindung pernapasan, menanam tumbuhan atau ventilasi di ruangan agar sirkulasi udara lancar. Memasang filter yang dipengaruhi dalam ruangan, ini dimaksudkan untuk menangkap gas dari sumbernya dan dari udara luar ruangan. Penanggulangan pencemaran udara, absorpsi, pembakaran, dan reaksi kimia. Absorpsi alam proses absorb dipergunakan bahan yang padat menyerap polutan. Berbagai tipe absorben yang dipergunakan antara lain karbon aktif dan silikat. Absorben mempunyai daya kejenuhan sehingga selalu diperlukan pergantian, bersifat disposal, sekali pakai buang, atau dibersihkan kemudian dipakai kembali. Pembakaran mempergunakan proses oksidasi panas untuk menghancurkan gas hidrokarbon yang terdapat di dalam polutan. Hasil pembakaran berupa CO2 dan H2. Alat pembakarannya adalah burner dengan berbagai tipe dan temperaturnya adalah 1200 derajat sampai 1400 derajat Fahrenheit. Reaksi kimia banyak dipergunakan pada emisi golongan nitrogen dan golongan belerang. Biasanya cara kerja ini merupakan kombinasi dengan cara-cara lain, hanya dalam pembersihan polutan udara dengan reaksi kimia yang dominan. Membersihkan gas golongan nitrogen caranya dengan diinjeksikan aminia atau NH3 yang akan bereaksi kimia dengan NO dan membentuk bahan padat yang mengendap. Terima kasih.